Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Tidak kata yang utama dan pertama kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah yang hingga saat ini kita masih punya kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa berjumpa dengan guru kita Ustaz Abdul Sangkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Ustaz Abdul Sangkan dan memperkokoh dakwah tentang salat khusyuk ini, Ustaz. Amin. Amin Allahumma amin. Dan kajian kali ini kita akan kembali membahas tentang bagaimana kita merasakan bersama Allah. Karena kan bersama Allah itu tidak hanya dalam sholat saja ya. Iya. 24 jam. Tidur Betul. pun Iya. kita ada doa saja ya. Iya. Dimulai dengan Allahumma bismika ahya wa bismika amut gitu kan. Betul. Hidup dan mati memang hanya bersama Allah. Itu gimana Ustaz? Memahami dan kita bisa merasakan terus itu bersama Allah ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu di mana kau berada. Konsep ini yang kita pegang setiap saat. Nah, kebanyakan kita itu merasakan kehadiran Allah itu ketika sholat. Padahal fa'idha qadaitum sholat fadhkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubikum fa'idha tma'nantum fa'aqimu sholat. Setelah engkau selesai sholat, pertahankan kesadarannya, ingat pada Allah. Jadi kesadaran ingat Allah itu sambil berdiri dipertahankan. Wa qu'udan, duduk tetap ingat Allah. Wa ala junubikum, ketika berbaring ingat Allah. Sampai fa'idha tma'nantum fa'aqimu sholat. Setelah engkau merasakan kehadiran itu, tenang dengan Allah itu, fa'aqimu sholat, maka dirikan sholat. Jadi antara sholat subuh tadi sampai nanti zuhur kita ketemu, di tengah-tengahnya itu tetap harus sadar. Disebut ihsan. Makanya konsep ihsan ini kan penting. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan beliau itu ma'akum, bersamamu. Aina ma kuntum. Kalau orang sudah bersamanya, kita mau berbuat apa? Iya. Takut kita. Berbuat jahat, takut kita. Berkata lintasan hati untuk berkata-kata tak baik pun kita takut. Iya. Kalau iman dengan kalimat tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Dia melihatmu hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Di dalam salat pun dilihat terus. Ini konsep ihsan. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Dia yang melihatmu hina taqumu, di saat kau berdiri salat, gerakanmu dilihat Allah. Rukuk, sujud, lihat Allah. Ketika sujud, wasjud waqtarib, sujud dan dekatkan. Jadi kita terus dekat dengan Allah, berdiri dekat Allah, berbaring dekat sama Allah, sujud juga dekat Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kau berada, beliau bersama engkau. Terus ketika berada di satu guncangan yang menakutkan, ya kan? Rasulullah, ya, persoalan yang sangat genting, yang menakutkan, yang mengancam pembunuhan. Waktu Rasulullah berada di Gua Thur, la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu. Jangan kau bersedih hati, sesungguhnya Allah itu bersama saya. Jadi selalu bersama, ma'allah. Jadi kita, posisi kita itu ma'allah, berada di sini kita ma'allah, kita dimanapun kita berada ma'allah. Bahkan kamar mandi sampai kita mengatakan jangan membaca ayat-ayat di dalam kamar mandi. Bahkan doa dalam kamar mandi tidak boleh dizahirkan. Saking menghormati, ada Allah Dalam hati. dalam hati kita itu harus dipertahankan di situ, bahwa ma'allah tetap. Dan itu tidak boleh dizahirkan dalam kamar mandi. Tapi dalam hati tengah tetap. Keimanan tetap. Nah itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada. Nah, jika ini terjadi betul, maka konsep inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji itu akan hilang jika kita bersama Allah terus. Kalau ada yang ngawasi ya. Ada yang ngawasi. Bagaimana saya akan berbohong? Bagaimana saya akan melakukan hati yang hasad? Tidak berani ada hati keji, hasad.
bahkan maksiat. Tidak berani. Konsep ihsan ini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah itu seolah engkau mampu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tak mampu melihatnya, sadari, yakini fa innahu yaraka. Sesungguhnya dia itu melihatmu. Konsep melihat ini yang kita pakai, bahwa Allah melihatku dimanapun kau berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersamamu di mana kau berada. Aduh, begini gimana saya akan berbohong kalau mengimani? Ada Allah. Bagaimana saya akan berzina kalau kau mengimani? Ada Allah. Bagaimana saya akan menipu kalau engkau mengimani? Ada Allah. Nah, hanya orang tidak mengimani saja berani berbohong, berani korupsi, berani berzina, berani melakukan hal-hal yang Dilarang. dilarang. Nah, ini sebenarnya. Jadi jawaban yang tegas tadi ya, ketika ada yang mengatakan, kok udah sholat tapi kok masih korupsi. Ternyata sholatnya masih belum sama Allah ya. Ya ini berarti dia sholat. Tidak sholat sesungguhnya. Tidak sholat. Orang sholat itu pasti baik. Karena Orang sholat penggunaan, pasti baik. ya penggunaan inna sholata itu maksudnya sesungguhnya sholat itu mencegah tanha anil fahsyail munkar. Coba perhatikan. Berarti kalau tidak tercegah, dia tidak iman sebenarnya. Jadi seringkali memang dengar kan, orang sholat udah jidatnya hitam kok tetap jahat. Dia tidak sholat. Yusalluna wa la yusallun. Mereka sholat tapi tidak sholat. Mereka zikir tapi tidak zikir. Nah, dia haji tapi tak berhaji. Sama kan gitu. Hanya kecapean ya. Hanya kecapean. At-ta'amu wa nasab. Dapatnya apa? Capek dan penat. Sama. Mereka berpuasa tapi tidak berpuasa. Jadi konsep ini luar biasa. Al-Quran itu menjelaskan ada orang sholat, gitu. Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Kan sama itu. Nanti satu zaman banyak orang sholat tapi tidak sholat. Buktinya apa? Korupsi. Tidak nyambung antara sholat dan korupsi. Tidak nyambung antara sholat kenapa dia berzina. Tidak nyambung antara sholat kenapa berbohong kata-katanya. Karena ayat itu pasti antara sholat dan tindakan perilaku itu harus sama. Di mana letaknya sebenarnya itu? Kau sadar ada Allah. Dimanapun kau berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ia bersamamu di mana kau berada. Kalau mengimani ini, ihsan ini, salat dan ihsan itu tidak bisa dipisah. Nah, sikap ihsannya ini yang hilang. Sikap tidak sadar ada Allahnya. Makanya dia salat, ya salat saja. Makanya ciri-cirinya bagaimana salat terburu-buru, kenapa dia salat tetap berkata dan tidak sadar apa yang diucapkan, sampai Allah sendiri mengatakan la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kau dekati salat kalau engkau tidak ihsan sebenarnya. Karena mabuk itu membuat orang lupa dengan tidak sadar, makanya dilarang mabuk. Harus sadar salat itu. Makanya jangan mabuk. Baik mabuk pikiran maupun mabuk realitas, mabuk menggunakan khamar. Makanya harus sadar agar sholatnya sadar. La taqrabus sholata wa antum sukara. Sama dengan la taqrabuz zina. Jangan engkau dekati zina. Ya. La taqraba hadhihi syajarah. Sama. Kalimat larangan-larangannya seperti itu. Sampai kamu sadar jangan berzina, sampai kamu sadar jangan kau lakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, larangan ini sebenarnya akhirnya diperintahkan konsep ihsan agar engkau tidak melanggar. Makanya sholat itu harus ihsan. Konsep ihsan itu penting banget. Kita mencoba deh untuk pribadi kita sendiri ya. Kalau memang kita ihsan kepada Allah, kesimpulannya apa? Tidak bisa berbohong. Tidak bisa berbuat sholat yang sembrono. Dan ada dorongan-dorongan hati untuk selalu berbuat ihsan. Itu yang mesti kita praktekkan. Dan ini kan semua ilmu praktek.
bukan ilmu teori. Teori itu untuk menghantarkan mencapai pengalaman batin. Jadi teori itu untuk menghantarkan. Misalkan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir hatimu tenang. Nah, hati tenang itu kan pengalaman batin. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah. Salatnya dicegah. Kejahatannya itu dicegah oleh salat. Kejahatan itu problema hati kita sendiri, batin kita. Kejahatan dalam hati dicegah dengan salat. Setelah sholat pun otomatis karena dicegah oleh Allah, setelah sholat ia tercegah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kita jahatnya dicegah oleh sholat. Jadi kalau dikatakan untuk bisa sholat yang khusyuk itu harus ihsan, tapi juga sholat khusyuk bisa melahirkan ihsan lagi, Ustaz ya? Iya, khusyuk itu sendiri sudah ihsan. Akibat ihsan dia maka khusyuk. Kalau tidak ihsan, dia tidak akan khusyuk. Jadi bukan pelatihan sholat khusyuk, bukan. Tapi kamu harus ihsan, menyadari ada Allah. Maka sekarang saya bisa ihsan nggak? Iya, bisa. Sekarang bisa. Seketika bisa. Ada Allah di hadapanmu. Yakini bahwa Allah, begitu kamu sadar ada Allah dan didengar setiap bicaramu baik di dalam lisanku dan hatiku, maka saya bertakbir Allahu Akbar, maka akan bergetar. Nah, dampak dari ihsan itu maka bergetar. Taksyairru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Bergetar kulit dan hatinya semua, kemudian tenangnya itu. Ini pengalaman ihsan namanya itu. Dan kalau umat Islam bisa merasakan itu ya, mungkin saja persoalan bangsa ini bisa diselesaikan dengan sholat saja. Sebenarnya bisa sebenarnya. Karena kita beruntungnya ada sholat jamaah. Beruntungnya ada kajian. Tinggal disampaikan saja oleh imamnya, oleh kajian-kajian tentang bab ihsan. Maka dampak-dampak yang dirasakan tidak baik itu kita kaji. Kenapa hasil sholat, kenapa kita kok jahat? Mesti kita bisa mengevaluasi saja. Sholat kita sudah benar. Di Muhammadiyah, di NU, itu sudah benar, sudah. Tinggal bagaimana kita mempraktekkan sebagai umat gitu, sebagai umat yang bisa merasakan tercegahnya itu dari perbuatan tidak mungkar. Jadi sifatnya pribadi, bukan organisasi. Itu sifatnya pribadi banget. Tidak takut sama kiai, tidak takut sama siapa, tapi memang takut sama Allah. Dan ihsan adalah pengalaman pribadi. Ya. Harus dipraktekkan kalau ingin mendapatkan kehusyuan. Dan tadi indikator bahwa orang yang tercegah berbuat munkar gitu ya, maka itu adalah sebuah implikasi dari sholat yang khusyuk, sholat yang dengan penuh ihsan. Iya. Insyaallah tabarakallah, ihsanlah yang akan mengantar kita kepada kehusyuan, dan ihsan pula yang kita akan merasakan terus berasa bersama Allah selalu saja. Iya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi dan juga motivasi untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.